Yang sebenarnya yang membuat celaka itu adalah kepanikan sih. Panik Jelas. nggak perlu di hutan lah. Oh ya jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hanya podcast pemula, pemain muka lama. Let's do the go. Let's go. Kembali lagi bersama kami di hanya podcast pemula, pemain muka lama. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Kang Boa. Oke, Kang Boa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa kedatangan Kang Boa. Kalau mau tahu, Kang Boa ini asli Majalaya. Asli Majalaya. Nama beliau kalau salah dikoreksi ya. Andrian atau Adrian? Andrian. Oke. Untuk Instagram nanti kita sebut di bawah. Oke, hari ini alhamdulillah kedatangan Kang Boa. Seperti biasa mungkin tadi perkenalan nama sudah. Untuk yang selanjutnya sebelum kita ke inti pembicaraan, jadi hanya podcast pemula ini dari segi 4 media Taiwan ya. Visi misinya itu sebetulnya di lokalan saja sih ya. Di lokalan saja ya Majalaya teman-teman. Ingin tahu sih sudut pandang aktivitas pemuda Majalaya masa kini dari berbagai sudut pandang. Jadi yang kita hadirkan di sini juga dari beberapa, bisa kita bilang tokoh seperti Akang juga ya. Yang pertama mungkin Kang, saya kan ingin tahu sudut pandang dari penggiat alam di Majalaya yang notabene dari saya SMA pun sudah dengar beberapa komunitas atau organisasi yang berdiri sejak lama ya. Yang pertama yang ingin saya tahu, Kang Boa aja ya. Ya. Mau panggil Boa juga nggak apa-apa. Dari kalau boleh sih dari identitas dulu boleh. Boleh. Dari misalkan Akang lahir di mana? Kalau boleh tahun berapa boleh sih. Berakhirnya dari 17 tahun. 17 tahun guys. 17 dong. Kalau ini 17, saya 3 tahun setengah. Boleh ngerokok kan? Boleh. Ini bukan rokok katanya Kang. Bako ya. Beda. Tembakau lokal. Tembakau. Bisa ditambah ya teman-teman. Oke, Kang Boa, alamat di mana Kang? Kebetulan kalau rumah masih di rumah ibu lah, masih di Kampung Kondang. Pajaratan lah, makam. Desa Majalaya. Desa Majalaya. Otentik bro, Majalaya. Kang Boa ini kalau boleh kita kan ngomongin pegiat alam dulu kan. Ada di organisasi apa aja gitu? Kebenaran sih di organisasi Sispala ya. Karena kan mungkin pecinta alam tuh ada beberapa dikategorikan, ada Sispala, ada Mapala, mahasiswa lah atau umum. Sispala dulu Kang Iya, kebenaran saya di Sispala. Sispala itu siswa pecinta alam. Yang umurnya tapi maksudnya di SMA lah kebanyakan. Oh, SMA ya. SMP belum? SMP jarang lah. Masih di pramuka. Masih pramuka lah kalau SMP. Kalau Mapala? Kalau Mapala mahasiswa. Mahasiswa. Kalau kali aja teman-teman ada yang nggak tahu kan. Kalau umum mungkin yang kerja nggak di sekolahan lah ya. Kalau umum sebenarnya kalau saya di Papas loh, di pecinta alam Pasundan. Pasundan ini boleh disebutin? Iya, boleh. Di SMA Pasundan Majalaya. Oke, jadi Kang Boa ini lulus di SMA Pasundan Majalaya. Iya. Saya juga. Tahun berapa Kang? Kalau sekolah di SMA masuk di pecinta alam Pasundan tuh kalau nggak salah itu 2002 berarti kan kelas 1 lah. Kelas 1 masuk di pecinta alam Pasundan itu 2002. Sekolahnya mah sampai 2005. Cuman jadi PA-nya seumur hidup. Oh iya. Sampai sekarang kan aktivis ya. Lanjut Kang. Setelah di Papas atau sebelum di Papas nih perjalanan di penggiat alam? Sebenarnya sih kalau penggiat alam ataupun main di alam itu dari kecil lah ya.
semua orang lah ya, dari kecil main. Nggak semua dong. Semua orang lah, outdoor. Outdoor, oke. Iya kan, Oke. pecinta alam kan di outdoor Iya, ya, iya. kan di outdoor dari kecil. Cuman basic pengertian dari pecinta alam itu dari SMA, dari kecil, terus dikembangkan di SMA, yang akhirnya sampai sekarang. Dan pertanyaan yang paling tadi kan sempat ngobrol sama Tim ya. Nah, Cina kudu boa. Dari mana sih nama boa ini kan? Sebenarnya sih nama Boa tuh dari emang lah, apa ya, emang kalau bahasa Paman. Adiknya bapak atau ibu? adiknya ibu. Kebenaran sih di keluarga dipanggilnya AA. Panggilnya AA kan kebiasaan orang Sunda, suka nyeleneh lah kalau nggak ngilangin bahasa satu huruf, nambahin. Paling pinter emang ngaladi. Akhirnya jadi dari AA jadi Boa gitu. Akhirnya dipakai sampai sekarang. Dari mungkin pertemanan ke sekolah sampai sekarang. Tapi nyaman kan dengan sebutan itu? Nyaman, lebih nyaman sih. Lebih nyaman ya? Daripada Ya, nama nyaman. asli. Kalau bagus. Nggak, biasanya kalau misalkan ada dua suku kata kita bingung. Andrian. Mau Andri atau An? Iya. Sorry, garing. Oke, Kang Boa. Jadi tadi sekolah di Pasundan lulus 2005. Itu sudah mulai mengenal alam dengan teoritisnya kah? Atau Iya, bisa jadi disaring mungkin? sebenarnya sih masuk pecinta alam itu karena apa ya? Kebenaran di beberapa keluarga ataupun saudara udah masuk duluan, udah ada jadi pecinta alam. Ada. Jadi di saat saya masuk tuh tujuannya cuman pengen gaya lah, Ngikut. karena saudara ya gaya gitu. Karena kan beda lah sama pramuka gitu. Ternyata di saat masuk jauh dari ekspektasi. Welcome to the jungle. Camping, hura-hura, ternyata jauh deh. Gak gitu ya? Gak gitu. Sampai sini belajar, kesana kesini, bisa berpikir, pemikiran tentang pecinta alam tuh kayaknya proses perjalanan 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun baru tahu, oh ini. Itu dimulai dari 2005 apa dari 2002 awal? Dari 2002. Enggak 2003 lah. Mulai ngeh Ya, mulai mencari lah, Kalau ditarik 2003, 15 tahun, 2018 ya. 2003 lu di mana, Bro? Udah tua dong aku ya. Kan gua udah nemuin loh, ini pecinta alam. Si Acep jenis paling masih ngapain? Jajan, Mam. Sorry kan. Lanjut 2003 ya 15 tahun. Nah, mungkin perjalanan boleh diceritakan kan setelah Papas atau di Papas nih ada cerita mungkin. Ya di bapaknya sih ceritanya seperti organisasi lain lah, organisasi sekolah di saat zamannya, di saat remaja, di mana keingintahuan seorang remaja kan lagi menggebu-gebu. Oh jelas. Terus ya ngalamin dong. Iya, 17, 16, 17. Kalau cowok pasti cewek, kenakalan dan lain-lain lah. Iya. Abu-abu putih abu-abu. Iya. Masa-masa yang paling mengesankan. Mengesankan, Bos. Dari situ terus nggak berhenti kan sampai saat ini pun masih di dunia pecinta alam. Ternyata yang dulunya berpikir bahwa pecinta alam itu cuma naik gunung camping, bener kan? Nah, Di saat mendengar pecinta alam kan iya. cuma naik gunung dan camping. Ternyata di saat Jangan lupa instastorynya. iya, kalau sekarang kan gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada. Nggak ada. Foto kodak aja. Kodak? Dibuka. Teman-teman ada yang tahu kodak nggak? Komen di bawah. Tustel ya, kayak gitu ya. Iya, kayak Jadi gitu. kalau mau cetak itu klise dulu. Iya. Kalau gini-gini sama lampu. Ada yang kebakar. Kebakar maksudnya nggak jadi gitu. Nggak jadi, ya gagal. Iya. Ya itu kan karena dokumentasi ya mungkin sedikit lah. Jadi kalau saat mendokumentasinya cinta moga gitu. Nggak ada ya. Saat 2002 ya masuk pecinta alam yang tadinya notabene pemikirannya cuma camping, naik gunung, camping dan lain-lain adventure, ternyata di saat masuk dan mendalami apa itu pecinta alam jauh dari itu.
bisa gimana? Kita kan kalau yang namanya pecinta alam itu ada arti ataupun dijelaskan di hasil musyawarah besar Gladian di Padang itu. Pecinta alam itu adalah salah satu orang yang mencintai dirinya sendiri dan lingkungannya. Oh, Jauh kan? iya, Mencintai diri sendiri dan lingkungannya. diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu. Love yourself, Justin Bieber, Spotify. Nggak bisa. Lanjut Kak. Terus setelah terdalam banyak tuh aturan yang kebayangkan kalau pecinta alam nginjak dukun pun nggak boleh sebenarnya, karena kan merusak lah, bisa masuk merusak. Bahaya sebenarnya Ternyata ya kalau jauh banget gitu. Iya. Cuma kan, gimana? Kita nggak bisa adventure karena ya jangankan naik gunung dulu aja. akhirnya Ya. makanya di luar ekspektasi kan. Gimana interpretasi? Cuman tetap kita masuk ke hutan. Kalau sekarang sih ya lebih, Iya. kalau dulu sih enggak sih, lebih ke penelitian ataupun apalah gitu. Sorry kan mungkin di kalau papas tuh sampai lulus ya, walaupun keanggotaannya lulus. masih. Tapi setelah itu mungkin untuk saat ini Akang tuh di organisasi apa kalau boleh tahu? Masih kalau organisasi sih saya kebenaran kalau anggota penuh di pecinta alam itu kan nggak boleh punya dua organisasi ya. Oh iya. Karena kalau bisa kalau masuk lagi ke organisasi lain kita harus ngerbangin satu. Ataupun ya gimana kebijakan organisasinya. Karena di pecinta alam tidak boleh punya dua organisasi. Cuman kebenaran ada yang mempercayai saya di Pajari Bawana. Saya sebagai anggota kehormatan. Anggota kehormatan Pajari Bawana. Basketnya di mana? Pajari Bawana kalau sekarang di SMK RPM. SMK RPM berarti di Cidawolong sana. Cidawolong. Teman-teman, Pajari Bawana Kang Boas sebagai anggota kehormatan mungkin ini tahu lebih dalam nanti kita spill nanti di sini alamat teritori. Oke, untuk perjalanan mungkin udah kita dapetin kan ya. Untuk segmen dan untuk yang selanjutnya aktivitas nih kan yang tadi aku sebutin di awal ya. Pandangan seorang Kang Boa sebagai aktivis penggiat alam di Banjaraya ya. Untuk aktivitas temen-temen nih yang sekarang yang notabene kita sama-sama tahu lah ya, yang mau naik gunung nih, view-nya mau naik gunung nih, tapi dengan notabene yang sekarang pun jadi kejadian. Aku dapat berita belum lama 26 Maret 2023 mahasiswa pecinta alam FKUNS jatuh di Luang Braholo Gunung Kidul ya. Ada sebab dan akibat. Ini hanya apa ya, sudut pandang dari Akang. Mudah-mudahan mungkin bisa ada tips and trik untuk teman-teman yang nonton. Jadi jangan hanya karena FOMO lo jatuh bro, ini Gunung Kidul bro, jangan main-main. Gitulah kan kira-kira ya. Tapi untuk mungkin di teritorial Majalaya dulu, mungkin boleh di-share. Kalau misalkan aktivitas pecinta alam ya, di Majalaya sebenarnya sih cukup ramai. Cuman ramai di tahun 90 sampai 2000 itu mendominasi. Banyak komunitas ataupun organisasi pecinta alam di Majalaya itu kurang lebih ada 30 sampai 50 lah. Banyak juga. Ya. Itu termasuk Sispala umum. Kalau Papala nggak ada lah. Kita nggak ada ya. Kita belum punya universitas lalu. Terot. Banyak sekali karena mungkin banyak pilihan orang naik gunung, camping ke tempat-tempat karena kan dekat lah. Iya. Kontur ataupun tempat Majalaya itu kan strategis sekali. Kalau pengen camping ataupun naik gunung tinggal ke belakang rumah. Ibaratnya gitu lah. Ya. Kalau kalau di Majalaya kan tinggal Kamboja. Iya. Pacet udah gitu. Beda sama kalau dari Bandung kan harus ke Lembang dulu. Iya. Harus kemana. Dan itu cuman emang kalau fasilitas yang lain ya kayak kalau di Bandung kan ada papan manja dan lain-lain. Kalau di kita nggak ada lah. Belum ada ya? Belum ada. Sampai 2023 ini belum ada. Belum ada sampai.
paling kalau kita manjat Balenlah yang paling dekat. Bisa dibilang dekat lah ya. Ataupun ke universitas-universitas yang dekat lah kayak Jatinangor. Di Balenda di mana kan boleh di-share? Di Kuarcap. Kuarcap. Oh, kalau dulu di Kuarcap, kalau sekarang kan tinggal ke Jalan Harupat, di sana kan ada papan PTI. Yang belum tahu boleh ya di Jati Di Balenda ataupun di Jalan Harupat. Jalan Harupat kok Jati. Jalan Harupat boleh ada. Kalau yang paling dekat sih kalau sekarang mungkin tebing asli ya. Kalau itu kan papan Ya. kalau tebing asli paling di Ciparai daerah sana. Ada Pasti di situ ada. tapi dengan ada pemandu safety dan lain-lain belum Suka ada sih. Suka ada? Ada lah. Ada beberapa emang yang buka gaya bentuk manja. Oke. Nah sekarang kan gara-gara media udah cepet lah. Gampang gitu. Nggak kayak dulu lah, Cep. Dulu kan cari pengen naik gunung aja kita harus bertanya ke beberapa orang. Iya. Kalau sekarang kan tinggal nanyain aja doang. Iya. Dulu mau punya diepad susah, belinya juga jauh kan, sewa juga jarang. Kalau sekarang sih gampang. Ya, Cuman ya itu tadi kelemahannya. Di saat sekarang semua serba gampang. Cuman ya kayak tadi kayak Cep yang baca berita, kemungkinan kan di saat naik gunung mah gampang, tinggal mapping keluar kita tahu jalurnya. Cuman ilmunya nggak punya. Nah, itu juga. Karena kan dari dulu yang saya serap sampai saat ini adalah bermain di tempat terbuka ataupun outdoor lah ya. Salah. Olahraga sih maksudnya, olahraga yang dekat sekali dengan sang pencipta. Oh, Banyak kalau misalkan yang naik gunung niis lah ya, itu kan mendekatkan diri, cuma kan resikonya juga dekat juga ke yang mati gitu kan. Tidak Ya, sedikit, tidak sedikit. tepi jurang tuh emang bukan jokes ya teman-teman, bener-bener tepi jurang loh ini. Tidak sedikit, bukan hari ini ataupun tahun ini saja yang meninggal di Iya. beberapa gunung kayak Sokdi yang meninggal di Semeru ataupun Pura, terus beberapa teman yang meninggal di pendidikan, mungkin karena kurang safety prosedur ataupun faktor alam gitu. Karena kan di saat main di alam kita nggak bisa memprediksi dalam hitungan detik, bisa rubah cuaca ataupun apapun bisa. Ya, keadaan lain-lain. Iya, keadaan juga. lain. Tapi mungkin kan kalau teman-teman sekarang karena kecepatan media digital itu loh, kemarin sempat ada yang aku kan sempat spill di Instagram ya kemarin, kan ada BMKG, kita bisa perkirakan jawab kan. Kalau saya yang jawab kayaknya teman-teman sih ini mah ada cuman dak doang. Karena kamu kayaknya didengar Prakiraan kan. ya. Baru prakiraan, baru prediksi Iya. bahwa hari ini hujan. Mungkin ya kita balik lagi lah, yang menciptakan cuaca ataupun hujan ataupun apa, siapa yang menciptakan kita juga. Jadi yang tadi lah, di saat kita main ke gunung ataupun main kemana, kita mendekatkan diri. Ya kalau di bahasa Sunda sih kadang kita masuk ke hutan atau masuk ke gunung itu kayak masuk ke rumah orang. Adab dulu lah. Permisi lah. Iya. Karena kan mungkin bukan kita aja yang hidup di sana, ada hewan, Nah, pohon juga dan lain-lain. ada yang harus dihormati dulu. Ayo ada. Adab itu nomor satu. Kita ke sana. Kalau cuaca, wah susah banget ya. Misalkan ada beberapa kali saya mendaki gunung kayak Gunung Ciremai. Waktu perjalanan itu cerah, nggak hujan sama sekali, nggak gimana. Lagi enak. Pas sampai pos 5 mau masuk ke tanjakan Aso itu tiba-tiba kabut badai. Kabut mana? Seperti apa itu? Kalau di film-film kayak apa ya? Cuman kayak nggak kayak film di luar lah ya, karena kan badainya beda mungkin. Jarak pandang pun 1 meter tuh udah bersyukur lah bisa melihat 1 meter gitu, karena sampai sisanya gelap kabut. gelap kabut. Oh, itu gimana? Berjalan hati-hati lah. Bisa diem aja gitu di situ ya. Bisa diem, pinggir-pinggir jurang cek, nggak ada pilihan. Teman-teman ini Ciremai ya? Kalau yang udah yang pernah ke Ciremai pasti tahu tanjakan Aso.
asoy ya. Kiri kanan Iya. jurang, jalannya treknya bebatuan, pegangannya nggak ada. Ciremai itu teritori Dari Cirebon. Cirebon, masih Jawa Barat ya, masih Jawa Barat. Teman-teman, udah ada 2 nih, baru 2 step ya. Hati-hati, jangan karena FOMO sekali lagi teman-teman ya. Kan masih boleh dilanjut. Cuma kadang kalau lihat sekarang ya, lihat anak muda ataupun penggiat alam sekarang, mungkin kayaknya materi ataupun safety prosedurnya minim sekali. Minim. Dan kalau dulu kan beda lah. Beda. Kita malahan dulu dibilang equipment pun tidak semudah sekarang. Iya. Cuman kita dididik untuk bagaimana caranya kita tetap safety, tetap aman dengan fasilitas yang seadanya. Kalau sekarang kan kadang gini kan, pemikirannya di saat kita equipment udah komplit, udah aman kok ini peralatan udah komplit. Cuma kan nggak bisa gitu. Tetaplah balik lagi ke diri kita masing-masing. Itu kan cuma peralatan doang. Di saat pemahaman ataupun pengertian kita tentang di alam bebas, ya tidak sedikit yang berujung kecelakaan. Oke, kita ke minim tadi nih kan. Jadi untuk teman-teman agar tidak minim materi dan mungkin teori atau bekal lah ya untuk kita nyampe dengan selamat. Gimana nih teman-teman biar dapetin teori dan bekalnya biar mereka tuh tetap safety? Apa harus ada guide kah? Memang benar merapat ke organisasi, harus benar-benar tahu atau gimana? Mungkin kalau sebenarnya sih ada manajemen perjalanan. Saat kita mau mendaki ke ataupun berpergian ke beberapa tempat gunung lah, kita kan harus mencari tahu dulu. Survei, asesmen pendataan. Gunung itu terletak di mana, ketinggiannya berapa, terus medannya kayak gimana, konturnya kayak gimana, cuacanya pun gimana, kan kadang susah lah ya. betul. Cuman tetaplah kita harus memprediksi kayak gimana ya, meminimalisir sekali. Terus peralatan yang harus dibawa apa saja, jangan sampai gimana kayak perbekalan, safety prosedur, alat keamanan pun. Karena kan kita tidak tahu kalau di hutan ada hewan, jurang dan lain-lain. Dan banyak lah. Sebenarnya sih kalau sekarang tinggal googling saja udah ada gitu sebenarnya. Tapi sudah amankah googling? Sebenarnya sih di saat kita merasa udah safety pun belum tentu aman sebenarnya. Itu dia. Maksudnya kalau Majalaya sih aku saranin untuk teman-teman ya, karena kartuanya juga kita hadirkan di sini, nanti Instagramnya juga aku spillin untuk teman-teman ya. Kayaknya boleh mungkin kalau teman-teman mau sharing sama Akang. Boleh. Nah gitu ya. Untuk teritori Majalaya atau mungkin ada viewers dari luar Majalaya juga, karena Kang Boa ini untuk daerah Majalaya mungkin Kang berapa persenan udah banyak tahu lah ya. Jadi udah bisa ngasih saran ke teman-teman gimana cara naik gunung yang safety ya, yang benar-benar aman. Karena tadi yang Akang bilang ya, kita sudah sesuai prosedur pun masih banyak kemungkinan untuk kita tuh untuk celaka dan lain-lain, amit ya. Nah, satu lagi kan, tadi kan untuk minim teori ya, dan manajemen perjalanan. Manajemen perjalanan ini untuk equipment, properti itu bisa dapetin di mana? Kalau Majalaya? Kalau Majalaya mungkin di Kondang ya. Kalau dulu kan sebenarnya, kalau sekarang kan udah di Kondang udah ada, boleh nyebutin brand. Boleh. Eger kan udah ada store-nya. Oh ya. Terus Itu kan untuk brand gede. Udah brand gede lah. Terus kalau tapi kan itu nggak bisa sewa. Iya, sewa. Kalau sewa sih ada sih ya. Apa ya, di mana? Ada beberapa temen sih, cuman kayak di kebanyakan sih di Ciparai. Kalau di Majalaya kalau nggak salah ada di daerah belakang Koni ada sih, cuman lupa lagi namanya apa. Kalau gitu boleh di kontak Kang Boa aja teman-teman, kalau ada yang perlu mungkinnya peralatan outdoor mau naik kemana-mana, boleh sekalian mungkin nanti diarahin sama Kang Boa ya. Bisa. Tapi mungkin satu lagi nih Kang,
karena kan manajemen perjalanan ini nggak cuma equipment tok ya. Ya. Itu pun ada beberapa, saya pernah baca nih beberapa artikel, ada beberapa grade. Iya. Nah itu memungkinkan teman-teman yang pakai juga kan untuk kualitasnya dan lain-lain itu untuk menentukannya gimana nih Tom? Karena kan kalau equipment ya, yang pasti kalau brand luar sistemnya udah bagus kayak produk dan lain-lainnya. Kalau misalkan tapi kadang gini Cep, ya kita di saat misalkan pakai brand luar, ya kalau kita nggak tahu itu fungsinya harus dipakai buat apa, itu nggak bakalan nyaman. Kayak ada beberapa sepatu yang dikhususkan dibuat untuk trekking bebatuan, berkaining, bukan bebatuan kayak gunung es. oh Itu nggak bakalan nyaman dipakai kita karena trofi. Jadi kadang tidak sedikit teman saya pun, saya sendiri pun suka salah beli equipment karena mungkin kan bagus, boleh pakai, kita beli ternyata pas dipakai waduh kurang nyaman. Iya, karena beda peruntukannya. Ya. Mungkin kiranya Oke, berarti pemilihan produk dengan sesuai fungsinya juga sesuai medan di kita lah. medannya juga. Karena kan kita beli equipment karena gaya, dipakai bule buat naik ke gunung es. Ya. Terus kita yang mainnya di hutan, di gunung, di tropis, beli sama itu nggak bakalan nyaman. Karena kelenturan dan lain-lain itu beda. Makanya kadang kalau sekarang sih lebih ke pakai yang paling nyaman tuh, tapi nggak gaya. Sepatu APB itu paling nyaman. Yang karet Itu paling nyaman. simpel teman-teman, nggak usah beli jutaan itu kayaknya. 100.000 juga bisa. Iya. Cuma kan nggak gaya lah. Kalau mau beli bisa di Kang Gua. Oh enggak. Oke kan untuk tadi tips and triknya luar biasa ya. Jadi teman-teman yang nonton juga bisa ngambil beberapa informasi yang sangat penting juga terkait dulu. Kalau misalkan materi sih sebenarnya tinggal di Google lah. Tapi kan itu dia, karena kita melihat yang teman-teman yang sekarang, apalagi Gen Z ya, merasakan Google ini udah, bukan kita meragukan Google lah, karena membaca dan melaksanakan tentu beda ya kan. Nah itu dia yang ingin kita tahu sebetulnya dari Kang Gua. Untuk selanjutnya saya tertarik nih ingin membahas tentang sesuatu yang memang terjadi ketika kita naik gunung. Contohnya dengan beberapa, aku motifnya di film sih kan, ada dia tersesat, dia sendiri dengan perbekalannya mungkin bisa dikatakan 1 hari pun gak akan cukup minim ya. Ini satu aja dulu tips and trick kalau kita sudah mulai ketinggalan sama rombongan, tersesat, gimana? Simpel sih, Simpel sekali. Cuman susah. Simpel. Sebenarnya sih semua keselamatan ada di diri sendiri. Kita nggak bisa ngegantungin ke orang lain. Karena nggak ada kan? Nggak ada. Anggap aja di saat kita mendaki banyakan pun kita tetap sendiri. Karena di saat kayak tadi kan, yang sebenarnya yang membuat celaka itu adalah kepanikan. Panik. Jelas. Nggak perlu di hutan lah. Oh ya jelas. Panik di kota pun bisa tersesat ataupun membuat celaka. Iya. Saat kita panik, kita nggak tahu lari kemana, nggak tahu kan di depan ada apa. Iya. Yang kebanyakan yang di hutan tuh yang tersesat tuh panik, dia nggak tahu harus gimana. Karena saya sendiri pun mengalami di saat panik, saya nggak bisa berpikir apa-apa. Blank. Oh, iya itu bahaya teman-teman. Keren. Jadi jangan panik ya. Iya jangan panik. Ya kalau misalkan di ilmu, di materi pecinta alam sih ada ilmu survival lah. Bisa dipelajari. Ada survival. Itu ada, kita harus sadar di mana posisi kita. Adabnya gimana, harus gimana itu di survival itu udah dibahas. Oh itu yang tadi disebut ya. Jadi kalau kita udah mapping, tahu jalur, walaupun kita tersesat, minimal sedikit banyaknya kita ada gambaran ya. Ya kan sederhananya gini, saat kita misalkan mendaki ke Ciremai lah. Kan kita tahu di Cirebon. Ya. Kalau kita tersesat nggak bakalan mungkin keluar di Garut kan?
Nggak bakalan mungkin kan, nggak bakalan mungkin kan. Kalau tiba-tiba Garut, berapa hari dia jalan? Iya, pasti lewat kemana gitu kan. Mungkin seperti itulah kita misalkan mendaki gunung ke Cirebon, kita tahu oh ini di Cirebon. Terus kita sadar oh kita tertinggal oleh rombongan, terus oh tersesat nih. Sebenarnya sih yang paling harus segera dilakukan adalah diam, berhenti dulu, tenangkan dulu, biar nggak panik. Bikin perapian lah ataupun apa. Kadang yang kebanyakan itu panik, kita tahu tersesat, sieun lah, bahaya ini ngeluh gitu nih, Yang bahaya ya. karena kan hutan lah, ada setan nggak tempat Dengan dan lain-lain sebagainya sebagainya. kan pasti membuat panik. Akhirnya harus break dulu aja, diam, kita harus ngatur napas atau gimana caranya biar nggak panik, dan akhirnya kasih tanda. Kenapa harus bikin perhatian? Mungkin bisa jadi tanda juga. Tanda, ada orang bisa lihat juga. Iya. Oke teman-teman. Tips and trick yang sangat luar biasa ya. Dikit lah, triknya banyak, mungkin ada yang lebih berpengalaman dan lain-lain. Yang paling sederhana kita diam saja dulu. Itu penting sih kan, karena yang paling bisa teman-teman lakuin kayaknya itu ya. Yang pertama jangan panik, yang kedua tenangkan diri. Karena kalau sudah tenang, mikirnya juga enak. Karena ada pengalaman. Ya. Ada event lah waktu itu di daerah Ini seru dekat lah ya. ada orang tua tersesat karena jalan tuh kan di hutan meskipun setapak, tapi kan ada jalan lain juga kayak yang cari lengket, cari kayu bakar dan lain-lain. Jalan umum gitu. Itu tersesat. Alasannya tuh lucu. Kenapa ambil jalur itu? Saya udah malas nanya. Malas nanya. Udah aja jalur ini. Oke. Tersesat, kita cari, capek, nggak ketemu, nggak. Yang nemuinnya warga. Pertanyaannya paling nyopat jandinya. Kalinya mana? Nanya. Sederhana itu. Sederhana tapi Tapi dia kan yang jadi bikin panik semua orang. Iya betul. Bayang. Iya di gunung tuh nggak bisa kita kayak ke Soekarno Hatta bro. Ya tiba-tiba di tengah-tengah di metro lu putar balik nggak bisa. Iya paling ngaco lah. Iya. Kesel ada, cuman ya gimana lagi sih. Akhirnya kan dikumpul lah evaluasi kita, ternyata pemahaman tentang hutan atau naik gunungnya emang Itu orang tua yang sering ke situ ya. enggak sering sih. Nggak sering. Di event itu beberapa kali ya. Ya kegiatan lah gitu. 2 kali gitu doang. Alasannya itu yang paling Kesel ya. Cuman gak mau nanjak Nggak mau doang. nanjak. Padahal kalau lu gak mau nanjak, lu di Soekarno Hatta bolak-balik aja bro. Oke. Untuk next, aku tadi udah ngobrol sama tim juga kan. Ini ada keresahan dan harapan. Atau mungkin kalau misalnya kalau keresahan di akan boleh di share ya apapun itu. Plus pengalaman mungkin yang boleh di share ke kita, yang bisa bikin kita tuh lebih aware gitu. Kalau kita tuh kalau misalnya ingin bepergian ke alam bebas, harus benar-benar memberikan pribadinya yang sangat ya tadi ya manajemen perjalanan dan persiapan fisik dan lain-lain itu udah emang harus dipersiapkan dari awal. Cuman yang paling saya tekankan di saat kita masuk hutan ataupun naik gunung, kita menjaga kebersihan karena tidak sedikit orang Indonesia itu kalau di beberapa media sosial tuh boleh ke Indonesia kalau naik gunung paling gampang ikutin aja sampah. Kebayang kan? wah agak gimana ya. Tapi emang seperti Itu serius karena kesadaran akan lingkungan ataupun kebersihannya itu emang minim sekali. Terus kan tadi ya kayak keresahan di saat kita berbicara tentang pendaki gunung ataupun pecinta alam, kadang kita tidak tahu bahwa lingkungan ataupun hutan kita sedang tidak baik-baik saja. iya ya. Apalagi kita masih banyak gunung aktif. Gunung aktif terus kerusakan hutan kan di Indonesia tuh diekspos sekali.
belum lagi yang ada erupsi dan lain-lain. longsor-longsornya. Karena kan di saat kalau saya mempercayai di saat hutan itu bagus, hutan di sekitar itu bagus, kita bisa makan. Sesederhana itu. Kayak kalau kata orang dulu ya, leweng hijau, rakyat hijau. Oke. Translate-nya nanti menyusul, bro. Karena kan orang tua dulu mungkin sederhana ya, di saat dia pengen makan, tinggal pergi ke hutan, tinggal lihat ke atas ada buah bisa dimakan. Karena bahan makannya banyak. Terus ada beberapa energi positif yang bisa diserap di saat kita mendaki. Gini aja lah. Ya. Pernah mendaki gunung kan pasti. Ya. Di saat aja mendaki gunung ataupun masuk hutan nggak ada masalah kan yang dipikirkan. Nggak ada sih sebenarnya. Tertinggal. Iya. Wah, tapi di saat pulang Ya. bawa lagi kan. Karena ada beberapa energi positif. Terus udara yang dihisap sama kita itu beda sekali. Kayak kalau misalkan tidur di rumah 8 jam, kalau kita tuh 2 jam udah pas. Oh, bisa seperti itu ya? Karena kan segar sekali loh. Ya juga sih ya, karena polusinya nggak ada, bisa dibilang enak banget ya. Kalau misalkan kayak jalan tuh udah kayak jalan. Makanya di saat sampai saat ini masih aktif di cinta alam ataupun berkegiatan, sebenarnya sih lebih ke saya pengen mendedikasikan diri saya untuk lingkungan, untuk hutan, bagaimana anak cucu saya masih bisa melihat hutan. Luar biasa teman-teman. Oke, lanjut mungkin tentang keresahan dan harapan. Harapannya sih keresahan ya mungkin disampaikan bahwa hutan ataupun gunung di Indonesia sudah tidak baik-baik saja sekarang membutuhkan peran manusia, bukan pecinta alam saja, membutuhkan peran manusia atau keluarga Indonesia itu lebih. Terus harapannya ya kembali lagi hutan Indonesia menjadi paru-paru bumi. Karena kan udah berapa puluh persen lah rusak. Dari mungkin kayak di Kalimantan hutan dibabat untuk jadi sawit. Yes. Iya sih tidak apa-apa karena untuk mata pencaharian. Tapi kan ada efek bencana alam dan lain-lain. Kayak kemarau lah, di saat kemarau datang, kalau di saat nggak ada hutan, itu airnya nggak ada. Iya ya. Karena kan si hutan ataupun si gunung itu gentong bumi lah, gentong tempat berdiamnya air. Hujan, dia serapan. Iya. Cuman kan kadang di saat terjadi bencana alam, tidak sedikit orang yang tidak berpikir ke sana. Banyak pasti. Wah, ini bencana alam karena apa? Karena sampah dan lain-lain. Padahal hutan kita sedang hancur. Ya kalau menurut ada beberapa lagu lah ya, kayak Ebidiade kan, yang hutan ataupun alam sudah tidak berteman lagi dengan kita, murka gitu. Mungkin alam sudah bersahabat dengan teman-teman. Tingkatkan lagi kepedulian kita. Atau kan gini aja, karena mungkin Gen Z ini yang paling dekat dengan layar handphone. Yeah. Aku minta dong satu tips aja, hal terkecil yang bisa kita lakuin sebagai orang anak milenial dan Gen Z yang notabene serba digital, yang bisa membantu memulihkan, setidaknya tidak terlalu merusak untuk alam. Yang pasti yang paling simpel itu tidak membuang sampah sembarangan. Warning semuanya ya, tidak membuang sampah sembarangan teman-teman. Itu sudah A1 ya. Sampah itu memang kalau kita bahas kayaknya nggak akan ada ujungnya ya. Karena ya teman-teman mungkin bisa baca berita ya, di Bandung pun sempat di stop TPS-nya karena kemarin ada kebakaran ya. Itu hanya sedikit mungkin yang penyebab, sedikit aja ada sebab kebakaran di stop dan dampaknya gila-gilaan. Teman-teman saya di Kota Bandung, mereka bingung
mau buang sampah kemana. Nah, untuk itu tips dari Kang Boa, sedikit satu hal aja yang bisa kita lakuin sebagai generasi penerus mungkin ke depan, jangan buang sampah sembarangan. Karena ya banyak ya yang bisa terjadi ya. Karena kebayangin lah saya bisa kita melakukan hal itu kan susah ya. Iya. Wah, melakukan ada waktu. Ya, betul. Cuman kan nggak perlu harus ke gunung lah. Ya. Sebenarnya sih yang paling sederhana itu nggak buang sampah. Tapi ada sih, nggak perlu jauh ke gunung loh, di lingkungan kita aja. Di lingkungan kita aja. Nggak sedikit lah. Ada sampah di depan rumah nggak pernah diambil. Ya. Karena kita udah bayar kok. Sederhananya kan gitu. Wah. Bener kan? Wah biarin lah. Padahal kan yang lebih bagus kita ambil. Kita pisahin Dan lain-lain. Mungkin lah yang jadi akhirnya di lingkungan rumah kita yang dekat dulu aja. Yang paling sederhana jangan bawa sampah sembarangan. Oke. Luar biasa teman-teman. Tangga dia Idin ya. Oke. Untuk keresahan dan harapannya, thank you tips-tipsnya, thank you sudah meluangkan waktu ke sini. Mungkin kedepannya kita juga dari tim Segi 4 perlu kritik dan saran. Siap. Jadi kita pun di sini ingin menjadi salah satu tim yang berguna minimal untuk lingkungan kita. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita sebagai media teman dari Akang dan organisasi dan teman-teman aktivis pun kalau misalkan punya niat dan perlu bantuan, mudah-mudahan kita bisa bantu. Pastilah. Makasih banyak udah datang ke sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang sangat bagus. Amin. Oke, mungkin terakhir punya kata-kata atau apa boleh disampaikan ke teman-teman? Apa santai aja Kak. Kata-kata yang mungkin yang tadi lah kita ulas bahwa alam ataupun manusia ataupun warga Indonesia lebih dari dulu. Kalau dulu kan kebayang hutannya masih bagus ataupun lingkungannya masih terjaga. Kalau sekarang kan udah padat dan lain-lain, makanya bisa peran kita sebagai manusia ataupun khalifah itu harus lebih ekstra menjaga lingkungannya lah. Itu aja kan mungkin. Itu aja. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Segi 4 HPP hanya podcast pemula. Pemain bukan nama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.